Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, pada minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara merangkai lilitan sobat pada dinamo Cosmos Ori sobat ya. Cosmos Ori. Apabila sobat ingin mencari konten saya sobat, silakan buka YouTube sobat ya. Buka YouTube, ini klik YouTube, kemudian klik pencarian ini di atas yang lingkaran ini. Klik pencarian, kemudian ketik saja sobat. Ketik saja misalnya Dinamo Cosmos Redi Astra begitu sobat ya. Tuh. Dinamo Cosmos Redi Astra ya sobat ya. Nanti akan keluar sobat. Nih. Nah, ini sobat. Skema penyambungan lilitan pada Dinamo Cosmos Ori sobat ya, yang ini ya. Ataupun sobat mencari konten saya yang lain, silakan saja sobat ketik mereknya, baik mesin cuci ataupun kipas angin dan lainnya, ketik mereknya sobat ya, ketik mereknya, kemudian belakangnya ditambahkan dengan Redi Astra begini sobat ya, Redi Astra. Nanti konten saya akan keluar semua sobat. Baik sobat, pada pertemuan kita kali ini sobat, kita akan spill sobat ya mengenai Dinamo Miyako Ori sobat. Kita akan review Dinamo Miyako Ori sobat ya. Ini udah saya lepaskan ini. Ciri-ciri ori sobat, ini adalah kabel biru ini untuk strum langsung ke colokan. Kemudian speed 1 atau low adalah abu-abu, speed 2 kuning, dan speed 3 atau high adalah merah. Ini. Kalau Dinamo KW sobat atau Dinamo RRT, ada yang Miyako KW sobat atau Miyako RRT adalah semua Dinamo RRT adalah ini sobat. Hitam ini strum langsung, kemudian biru ini speed 1, putih speed 2, dan merah speed 3 sobat. Ini yang KW RRT sobat ya. Ini Dinamo Miyako Ori atau original sobat ya, yang asli. Pada Dinamo Miyako Ori ini sobat, ini fuse-nya atau thermal fuse-nya putus sobat. Nih, thermal fuse-nya putus ya, sehingga ini tidak bisa berputar. Bagaimana cara mengetahui fuse-nya putus? Ikutin terus sobat ya. Untuk itu kita gambar dulu sobat skema alur kabel sobat ya, skema alur kabel untuk mencari bagian-bagian yang putus di mana begitu ya. Kita gambar dulu skema alur kabel ya. Ini adalah kita gambarkan adalah lilitan starting, kemudian di bawahnya adalah lilitan speed low, kemudian speed medium atau speed 2, dan lilitan running begitu ya. Jadi ini kita gambarkan sobat ya, dinamo ini kita gambarkan ke sini. Kemudian kita sambung dengan kabel kapasitor, yang ini adalah kapasitor. Ya, ini ketulis dulu, ini running sobat ya. Ini adalah medium atau speed 2. Ini adalah low atau speed 1, dan ini lilitan starting atau lilitan pembantu ya, pembantu daripada lilitan running, supaya dia bisa berputar begitu sobat. Ya, si lilitan starting di atas kita tulis kapasitor, kemudian low dengan starting. Apabila ini kita gabungkan, ini adalah speed low ya, speed 1, dan speed 1, speed 2 kita gabungkan di sini. Ini adalah speed 2. Speed 2, kemudian dari running ke medium, apabila kita gabungkan ini adalah speed 3 atau yang paling kencang sobat ya. Kemudian yang paling bawah ini adalah untuk kapasitor. Ini ke kapasitor sobat tuh. Kalau dinamo yang ori sobat, meletakkan fuse itu adalah di sini sobat.
Dari kabel kapasitor ini di seri dengan fuse dulu, kemudian dari fuse kemudian ke kabel setrum sobat. Ya, kemudian kabel-kabelnya sobat, ini biru adalah setrum, ini setrum ini adalah biru. Kemudian speed 3 adalah merah, speed 2 adalah kuning, dan speed 1 ini adalah abu, gitu ya. Kemudian kalau kapasitor di sini sobat, warnanya hitam dan putih sobat ya, hitam dan putih. Mau hitam-hitam juga nggak masalah sobat, karena kapasitor sifatnya bolak-balik. Ini adalah skema alur kabel sobat ya. Jadi kalau sobat mau mencari kabel mana yang putus, dari sini ya sobat, dari sini caranya. Kemudian ada lagi skema penyambungan. Penyambungan lilitan sobat ya. Skema penyambungan lilitan adalah supaya sobat paham, kita gambar begini sobat. Ya gitu ya. 4 lilitan di sini, ada 4 lilitan. Yang paling bawah ini adalah untuk running sobat. Yang ini adalah speed ataupun medium ya. Medium. Kemudian yang ini adalah low. Ini atau speed 2 ya. Ini adalah speed 1, dan yang atas ini adalah starting. Nah, ini untuk skema penyambungan lilitan ini sobat ya. Dan karena di sini running, kita sebut saja di sini yang kanan adalah R1, ini kanan sobat ya. Ini kanan, ini kiri gitu ya. Dimana ini kanan, ini kiri gitu sobat. Ya, ini kanan, ini kiri. R1 di kanan, R2 di kiri. Kemudian ini karena medium, M1 di kanan, M2 di kiri. Karena ini low, kita kasih kode aja low 1 di kanan, low 2 di kiri. Karena ini starting, kita kasih kode aja S1 di kanan dan S2 di kiri. Oke, kita gambarkan ini sobat ya. Nah, bagaimana cara penyambungan ini sobat? Apakah misalnya dari R2 ini dia ke M1 atau R2 ke M2? Kita bongkar sobat ya, kita sepil sobat, kita review. Oke, sekarang untuk mencari bagian mana yang terputus dari dinamo ini sobat, kita lihat alur kabel ini sobat. Untuk itu ini kita siapkan dulu, kita set ke 2K sobat ya, apometer ke 2 kilo 2K ya. Kita shortkan dulu begini supaya angkanya bergerak ya sobat. Ya, kita ke gambar yang atas ini sobat ya. Gambar yang atas ini ya, skema alur kabel. Kita cari bagian mana yang atau kabel mana yang putus ya. Kita cari begini sobat. Kabel setrum, kabel biru terhubung dengan fuse, kemudian tergabung menjadi satu dengan kabel kapasitor begitu ya. Kita cek dari kabel biru ini, nih kabel biru ke kapasitor, dia tidak keluar angkanya nih. Berarti ada yang terputus sobat. Terputusnya di mana? Mungkin di fuse sobat ini, karena dia menggunakan fuse nih. Ya, dari sini ke kapasitor tidak tersambung karena fuse-nya putus. Untuk meyakinkan fuse-nya putus, kita cek speed sobat, speed. Berarti dari kapasitor ke speed 3. Dari kapasitor ke speed 3. Nih. Ya. Speed 3 adalah merah ke kapasitor, ya tersambung. Ya, tersambung sobat. Berarti dari kapasitor ke speed 3 tersambung. Kapasitor ke speed 2. Speed 2 adalah kuning, dari kuning ke kapasitor, ya tersambung. Kemudian speed 1 nih, speed 1 ke kapasitor, apakah tersambung? Tersambung. Dengan demikian kita pastikan bahwa yang putus adalah ini sobat. Karena dari kabel biru dia tidak tersambung ke semua arah. Ke semua arah dia tidak tersambung, baik ke speed juga
dia tidak tersambung, speed 3 tidak tersambung. Kenapa tidak tersambung? Karena fuse-nya putus sobat. Untuk itu sekalian kita bongkar sobat ya. Kita review bagaimana cara skema penyambungan lilitannya ini, sekaligus kita mengganti fuse sobat. Nah, untuk itu nih fuse sudah kita siapkan. Saya pakai 2 ampere 135 derajat ya. Oke. Ya, untuk langkah awal ini selongsongnya kita lepaskan dulu sobat ya, supaya kawat lilitannya dia kelihatan begitu sobat. Ya, kita siapkan silet sobat. Kemudian obeng kecil sobat ya, nih bekas teswen ini kita sodok begitu. Kemudian kita potong ini tali tisnya tuh. Ya, hati-hati sobat ya, karena ini lilitan sangat tipis. Ya, karena ini lengket sobat. Nah, ini kebetulan ini fuse-nya sebelah atas sobat ya, nih kaki fuse nih. Tuh sebelah atas ya. Ini lebih mudah ya, biasanya dibenamkan di dalam sini sobat. Ya, ini kita bongkar sobat ya, supaya lilitannya terbuka. Nah, ini hati-hati sobat ini. Ini ada kawat lilitan yang di sini. Untuk itu kita kasih bensin dulu sobat. Tuh. Nah, ini ada lilitannya sobat nih, hati-hati nih. Nih. Tuh. Lilitan yang nempel nih kita pinggirkan dulu. Ya. Hati-hati sobat, ini keras ini. Ya, tuh. Tuh sudah terbuka semua. Kita buka ini kabel kapasitor yang hitam dulu sobat. Ini adalah kapasitor running sobat ya, yang terhubung dengan fuse dan kabel setrum. Ya, ini bisa kita tekan-tekan ini biar dia kendor gitu sobat. Ya, kita tarik tuh, terbuka tuh. Ya, hati-hati, ini ada satu kawat lilitan ini ya tuh. Jadi satu kawat lilitan sobat untuk ke kapasitor dan setrum ya. Satu kawat lilitan ini, hati-hati sobat nih. Nih, hati-hati sobat. Mudah-mudahan sobat bisa kelihatan ya. Ya, ini langsung aja kita putusin sobat. Kita putusin. Ini adalah lilitan kapasitor dan setrum ya, atau setrum kapasitor. Supaya sobat tidak kehilangan jejak, ini kita kasih tanda dulu sobat. Nih, kasih tanda dulu. Nah, begitu. Tuh. Ini adalah kapasitor dan setrum sobat ya. Supaya lebih hemat tulisannya, ini kita tulis kapasitor AC gitu aja sobat ya, atau setrum ya. Nah, ini adalah fuse-nya ke satu kaki ke kapasitor, ini kabel kapasitor. Kemudian satu kaki fuse satu lagi ke kabel biru sobat, atau setrum. Ini bisa kita putusin aja tuh. Kemudian ini kabel putih, ini kapasitor starting. Nah, ini sobat, ini hati-hati. Ini kita lepaskan dulu sobat. Ini kita tekan-tekan dulu ini selongsongnya supaya longgar gitu. Ya, tuh. Ini kita putusin dulu. Tuh. Ya, kemudian kita kasih tulisan supaya sobat tidak kehilangan jejak ya. Jadi setiap kabel ini sobat, setiap lilitan yang sudah kita lepaskan, kita kasih tanda sobat ya. Ini adalah kapasitor saja, KP. Ya, begitu. Oke. Kalau ini KP kapasitor, kalau ini KP dan AC gitu sobat ya. Jadi adalah ini sobat nih. Nah, ini sobat, kalau kita lihat di sini yang kita lepaskan adalah ini sobat, kabel kapasitor dan kabel kapasitor ini ya. Masing-masing adalah cuman satu lilitan sobat, satu lilitan, kecuali speed ya, dua lilitan digabung ya. Oke. Sekarang kita lepaskan ini sobat, speed 1 2 3. Ya, speed 1 2 3 adalah ini abu-abu, ini adalah speed 1. Ya. Kita kendorkan dulu begini.
dengan ujung tang supaya mudah ditarik sobat. Ya, tuh. Tuh. Nah, ini masing-masing 2 lilitan sobat ya untuk speed. Ini bisa kita putuskan aja begitu, tuh. Ya, ini 2 lilitan di pelintir sobat ya. Jadi sangat halus ini. Ini di pelintir sobat tuh. Kita uraikan dulu. Ya, kita uraikan. Ya. Ya, ini ke sini. Kita uraikan dulu sobat supaya bisa dilihatnya gampang. Mana ini? Ya, oke tuh. Nah, ini sobat nih. Ini speed low nih. Yang ini di kanan, yang ini di kiri. Kita kasih tanda sobat ya. Jadi sobat ikutin sobat ya, ikutin apa yang saya kerjakan ini. Ikutin saja sobat. Nanti akan tahu sendiri. Ya, speed satu lagi adalah ini. Awas jangan sampai melilit. Kita uraikan ya tuh. Ini adalah speed 1 sobat. Speed 1 kita kasih angka 1 saja begitu. Ini juga speed 1. Ya, ini supaya tidak kehilangan jejak sobat ya. Artinya nanti saat penggabungan ya begini sobat ya, speed 1 dan speed 1 kita gabung gitu ya. Ya, kemudian sobat karena ini kabelnya panjang ini supaya tidak terlalu berat di sini beban, ini kita putusin ya sobat ya. Ini kita putusin ya nih. Tuh gitu sobat, kita putusin ya. Nanti ini karena ini sudah kaku, nanti kita rubah dengan yang ini sobat. Yang di bawah kita pindahkan ke atas ya, karena ini masih lentur ini. Oke, ini kita pinggirkan dulu. Ya, sekarang kita buka speed 2 dan 3 sobat. Ini speed 2. Ya, kita pecahkan dulu ini selongsongnya. Tuh, terbuka. Nah, ini speed 2 masing-masing adalah 2 lilitan sobat. Ya, ini kita putusin aja di sini. Ya, tuh. Ini kita uraikan sobat karena ini di pelintir ini. Ya. Tuh. Tuh, terbuka tuh. Ya, 1 di kanan, 1 di kiri. Ini dia. Awas ini jangan ketekuk yang lainnya. Nih, 1 di kanan, 1 di kiri. Oke. Kita kasih tanda lagi sobat nih. Ini supaya sobat lebih jelas. Ya, ini adalah speed 2 sobat. Kita tulis angka 2 gitu. Kemudian ini juga angka 2. Tuh. Ya, terakhir speed 3 ini. Selongsongnya kita tekan-tekan dulu supaya longgar. Ya, kita tarik. Ya, tuh. Speed 3. Ada 2 lilitan yang digabung jadi 1. Tuh, kita putusin. Kemudian kita urai sobat. Ini hati-hati putus sobat ya. Hati-hati putus. Ya, tuh. Tuh. 1 di kanan, 1 di kiri. Nih, kita kasih tanda. Ini adalah speed 3. Ini juga speed 3. Oke, tuh. Ya, sudah terbuka semua. Dan kalau kita lihat sobat seperti biasa, 8 ujung lilitan ini sobat terdiri dari 4 di kanan dan 4 di kiri sobat ya. Nih. Di kanan adalah kapasitor starting ini. Kemudian speed 1, speed 2 dan speed 3. Di sebelah kiri sama sobat, ini kapasitor AC atau kapasitor running.
kapasitor dan setrum sebelah kiri, kemudian speed 1, speed 2, speed 3. Jadi di kanan dan di kiri gitu sobat ya. 4 di kanan, 4 di kiri. Ya, lilitan 4 di kanan, 4 di kiri, kita ukur nilai hambatannya sobat dengan apometer. Apometer seperti biasa kita setting ke 2K ya, atau 2000 ohm. Kenapa 2000 ohm? Kalau 200 ohm dia tidak keluar angkanya sobat ya, karena hambatan ini di atas 200 ohm ya. Kita shortkan dulu, kita shortkan sobat ya, kurang lebih 15 detik ya. Selanjutnya sobat, selanjutnya ujung-ujung kawat lilitan ini kita kerok sobat ya. Ya, kita kerok dengan menggunakan silet sobat. Kita kerok semua ya ujung-ujungnya supaya bisa kita ukur ya, karena ini ada lapisan emailnya. Ya, ke 8 ini kita kerok semua sobat. Tuh. Ya, kalau saya ngeroknya begini sobat ya, karena takut putus. Ya, kalau sudah pakar ya mungkin beda lagi cara ngeroknya, silakan saja. Yang penting aman sobat, tidak putus ya. Tuh, oke. Gampang sobat, bolak-balik dikerok sobat ya, bolak-balik dikerok supaya lapisannya terbuka. Tuh. Ya, sekarang kita ukur sobat nilai hambatannya. Bagian kanan 4, bagian kiri 4, kita ukur sobat dari mana saja. Kita ukur begini, tidak keluar angkanya, tidak keluar, tidak keluar. Ya, ini keluar sobat tuh, 535. Ya, kita tulis saja sobat, kita tulis saja 535. 535 dengan yang ini 535 gitu ya tuh. Kemudian yang ini dengan yang mana? Ya, ini dia 178. Ini adalah 178. 178. Ini juga 178 begitu ya. Yang belum adalah ini. Ini kita cek kiri kanan atau kanan ke kiri. Yang belum apakah ini? Ya, ini adalah 109. 109 lah begitu sobat ya. Ini adalah 109. Tuh. Tulis aja sobat. Tulis saja 109. Tuh. Sisa satu lilitan lagi nih sobat. Ini yang ini dengan yang tentunya ya pasti yang ini sobat. Ini yang belum. Ya, 384. Ini adalah 384. Ya, begitu. Ini juga 384 tuh ya. Ini sobat ya. Ini nilai hambatannya nih. Yang 535 dengan ini 535, kemudian 178 dengan yang ini 178. Ini 384 dengan ini 384, dan yang ini 109 dengan 109 gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari sobat kita bahwa apa yang dimaksud dengan dinamo yang short itu sobat ya. Yang short artinya konslet ataupun arus pendek, kemudian ciri-ciri lain adalah dinamonya mudah panas sobat ya. Artinya selama 10 menit kalau kita nyalakan dinamonya kemudian kita pegang, itu sangat panas sekali sobat. Itu yang disebut dengan short. Kemudian cara ukurannya gimana sih kalau short itu sobat? Kita lihat ini sobat. Di dinamo itu ada 4 lilitan sobat ya. Ini lilitan running, kemudian speed 2, speed 1, dan startingnya ada 4 lilitan. Lilitan running ini sobat dia terpisah sobat, terpisah. Seperti ini kita lihat nih. Kita lihat running itu adalah yang paling besar sobat. Misalnya ini ya, yang paling besar 535 ini nih. Nih, nilainya 535, ini adalah di sebelah luar nih sobat nih. Nih. Berarti kita bisa tulis di sini lilitan running adalah di luar. Sedangkan lilitan starting plus speed itu adalah di dalam gitu sobat ya. Tuh.
Maksudnya ini sobat, ini lilitan running nih yang paling jumlahnya paling banyak sobat. Ini kelihatan nih dari fisik aja kita kelihatan sobat. Ini besar ya di luar, kemudian yang sebelah dalam ini adalah starting. Running ini adalah luar, ini luar juga, ini luar, ini luar, ini ya. Kemudian starting dan speed di bagian dalam ini sobat. Ini ya bagian dalam ya. Nih. Dia ada 3 lilitan, ini 3 lilitan, lilitan speed 2, speed 1 dan lilitan starting ini digabung jadi satu sobat di sebelah dalam. Nih buktinya dia keluar ada 3 kawat lilitan ya nih. Nah, ini juga 3 kawat lilitan nih. Ini di sebelah dalam sobat tuh. Sebelah dalam ya, ini sebelah luar, ini luar, ini dalam. Ya, jadi kalau lilitan yang short sobat itu dia konslet dengan lilitan yang lain ya. Artinya lilitan running dia konslet ke lilitan yang lain begitu ya. Kita tes aja sobat. Ya. Ini di sebelah kanan ini adalah dengan yang ini sobat nih, 535 dengan yang ini, 535 tuh ya. Ini tidak boleh tersambung dengan yang lain sobat, dengan lilitan yang lain. Tuh. Ya, tidak tersambung. Apabila tersambung itu namanya short sobat. Kemudian ke keren sobat nih, ke besi keren ini, nih. Ini juga tidak tersambung. Cari yang lain juga, ini yang 178 misalnya, ini dengan ini. Ini. Nah, dia tersambung, apakah tersambung dengan lilitan yang lain? Ya, tidak. Tidak, dengan kerennya juga tidak. Kemudian ini 109 misalnya nih. Ya, ini 109 ini. Ya, apakah dengan yang lain juga tersambung? Tidak sobat tuh. Dengan kerennya juga tidak. Satu lagi yang ini 384 dengan yang ini. Ya, dia tersambung. Apakah yang lain juga tersambung? Tidak. Nah, dengan demikian bahwa dinamo ini tidak short gitu sobat ya, atau tidak konslet. Baik sobat, setelah kita ketemu angkanya ini, kita masukkan sobat ke skema penyambungan lilitan yang ini. Yang ini ya, kita lihat angkanya adalah 535, 178, 384, 109 ya. Sini sebelah kanan, yang kiri juga sama ya. Kita cari angka yang nilainya terbesar, ini 535 sobat. 535 kita taruh di running sini sobat. 535 ohm. Di running ya, karena dia lilitan yang terpanjang begitu. Kemudian ini besar kedua adalah 384, ini adalah di starting di atas sobat sini. 384 ohm gitu ya. Kemudian besar ketiga ini 178 sobat. Nih 178 kita taruh di medium sini. Di sini 178 ohm gitu ya. Kemudian yang terakhir 109 kita taruh di speed 1 sini karena yang terpendek ini. 109 ohm. Ini sobat. Ini lilitan yang terpanjang, ini yang nomor 2 terpanjang, kemudian ini nomor 3, dan yang terakhir 109 yang paling kecil nilainya ya, speed 1. Sebetulnya dari sini sudah kita bisa sambung sobat, karena ini kita kasih kode ya tuh. 3 2 1 kapasitor, ini juga 2 3 1 kapasitor. Ini sudah digabung sobat tuh. Sudah kita kasih tanda, sebetulnya tinggal digabung aja sobat nih. Speed 3 ke speed 3 digabung begini sobat ya. Tapi ini spill yang terlengkap sobat ya, atau review yang terlengkap supaya sobat lebih jelas. 535 sobat, ini 535 adalah di running, karena yang di kanan kita sebut saja running 1 ya, atau R1 di kanan. Ini adalah kanan, ini adalah kiri, ini adalah kanan, ini adalah kiri begitu ya. 535 yang kanan, ini 535 yang kiri. Yang kanan kita sebut saja R1 gitu sobat. Gitu ya, yang kiri ini 535 R2. R1, R2. Kemudian 178 yang kanan, 178 yang kanan kita sebut saja ini M1. Ini M1 kita sebut, yang kiri M2. 178 kiri adalah M2. Gitu ya. Kemudian 109 kanan, 109 kanan adalah ini. Kita sebut saja ini adalah low ya. Karena yang low ini L1 kanan. Kemudian speed 1 atau low yang kiri L2. 109 ini adalah L2 tuh, lengkap ini sobat. Terakhir starting kita sebut saja S1 S2. 384 yang kanan ini adalah S1.
Kemudian 384 yang kiri adalah S2, adalah ini S2. Nah begitu ya, jadi ini lengkap sobat informasinya tuh. R1, R2, M1, M2, L1, L2, dan S1, S2. Oke. Kita lihat sobat, ini kapasitor di kanan, ini kapasitor di kiri. Berarti kapasitor yang di kiri ini sobat, yang 535 adalah ini. Ini 535, ini adalah di sini. 535 ketemu dengan kapasitor dan setrum. Ini adalah kapasitor dan setrum. Gitu ya, nih kapasitor dan setrum. Atau kita gantilah ya, nih R2 sobat, nih R2 adalah kapasitor dan setrum. R2 adalah ini adalah kapasitor dan setrum ya, gitu ya, biar jelas ya. Kapasitor dan setrum ada di kiri, di R2. Kemudian R1 nya adalah ini nih 535 R1 kanan. Ini ketemu dengan ini angka 3 nih sobat, nih ini speed 3 dengan speed 3 ini nih tuh. R1 dan M2 ini ketemu speed 3. R1 dan M2 ini sobat tuh, begitu. R1 dan M2 ini ketemu speed 3. Speed 3 sobat tuh. Kita rangkai sobat, langsung kita rangkai ya. R2 ini adalah kapasitor dan setrum. Ini adalah setrumnya nih warna biru, kabel setrum warna biru, kemudian kapasitor warna kuning ya. Kita anggap warna kuningnya sobat, nih warnanya apa aja kalau kapasitor ya, karena bolak-balik. Ini kemudian kita gabung sobat ya, kabel kapasitor dan setrum kita gabung karena emang satu jalur dia sobat tuh. Ini bisa kita solder ya sobat nih tuh. Oke tuh, kita kasih timah dikit. Nah kemudian sobat, ini fuse ada di mana sobat? Nanti sobat, nanti. Kalau yang dari pabrikan sobat, ini fuse ini ada satu kaki dia ke kabel kapasitor, kemudian satu kaki lagi dia ke setrum sobat ya. Nempelnya begini kalau dari pabrik. Kalau saya enggak sobat, supaya lebih mudah untuk menggantinya nanti kalau putus, saya akan sambung di kabel setrum aja sobat ya, di kabel setrum. Kita putusin kemudian kita sambung begini sobat. Nah begitu ya. Jadi tidak berkaitan dengan kabel kapasitor seperti yang dari pabrik ini. Kalau dari pabrik ini makanya kalau dia putus sulit sobat nih, harus kita bongkar dulu ya kabel kapasitornya nih. Kalau saya nempel di kabel setrum aja sobat, fuse-nya. Bagaimana caranya nanti juga ketahuan sobat ya, ikutin terus. Oke, udah kita sambung tuh kabel setrum dan kapasitor, sudah kita sambung. Kemudian ini kita tempelkan di sini sobat nih. Kita siapkan ini kabel serabut nih. Tuh. Kita ambil satu tuh. Kita cari yang nilainya adalah 535 R2. R2 adalah ini R2 nih. Ini R2 sobat. Nah, untuk melepaskan isolasi kertasnya kita tetesin dengan bensin sobat ya, supaya mudah ditarik tuh. Lihat tuh. Ini R2 tuh. Ya, R2 ketemu dengan setrum dan kapasitor adalah ini. Kita tempel di sini. Kemudian kita balut dengan serabut kabel supaya bisa disolder sobat ya. Tuh. Ya, sedikit saja. Kemudian kita solder, kita panasin dulu kabelnya, kemudian kita tempelkan timahnya, tempel-tempel, tarik ke atas. Oke itu ya, kemudian kita putusin sisa serabut tuh. Ya, setrum dan kapasitor sudah terpasang. Sekarang R1 sobat nih, R1 ketemu dengan M2, R1 ketemu dengan M2.
R1 ketemu dengan M2 untuk speed 3 nih. Ya, untuk speed 3 R1 ini 535 kanan ketemu dengan M2 adalah ini sebelah kiri. Ya, kita lepaskan dulu isolasinya dengan tetesin bensin. Nanti kalau nggak tetesin bensin nanti putus, ditarik ya sobat, tuh ringan dia. M2 dan R1 adalah ini. Tuh mudah ya. R1 dan M2 sekali lagi adalah ini. R1 dan M2. Untuk speed 3 yang paling kenceng adalah ini. Ini kita ambil serabut kabel 1. Speed 3 merah. M2 dan R1 adalah ini. Kita samakan ujungnya, kemudian kita pelintir. Tuh, kita taruh di kabel merah. Tuh, kemudian kita balut. Ya, supaya mudah disolder sobat. Oke, sedikit saja. Kita panasin dulu kabelnya, kita dorong ke atas. Oke, tuh. Ya, sisa serabutnya ini kita putusin. Ya, speed 3 sudah terpasang. Sekarang speed 2 adalah kuning. Kuning ini sobat tuh. Speed 2 adalah M1 dan L2 sobat. M1 dan L2. Ini kita tarik begini. Ini adalah speed 2. M1 ini M1. Nih M1 dan L2. L2 adalah ini dia sobat. Aduh. Tuh. Ya, ini M1 dan L2. Ya, ini kebetulan ada tandanya sobat tuh ya. Nih, speed 2 dan speed 2 tuh. Ada angka 2 dan angka 2. Jadi ini lengkap sobat ya. Supaya lengkap nih. Tuh, dia ada, sudah kita kasih tanda nomor 2, kemudian nilai hambatan 109 dan kodenya adalah L2 tuh. Udah lengkap tuh. L2 dan M1 adalah ini. Tuh. Nih sobat. L1 dan M1 dan L2. M1 dan L2. M1 dan L2 adalah speed 2 kuning. Kita ambil serabutnya. Ya, kuning. Ini dan ini ujungnya kita samakan dulu. Dan kita pelintir. Dan kita tempelkan di kabel kuning speed 2. Dan kita balut. Ya, kita balut tuh. Ya, sampai ke ujung. Ya, sudah tuh. Kita solder, kita panasin dulu kabelnya. Kita tempelkan timahnya tuh. Oke, tuh. Sisa serabutnya kita potong. Ya, speed 2 sudah terpasang. Kemudian speed 1 sobat. Speed 1 adalah ini. Tuh, ada tanda 1 dengan tanda 1 nih, tuh. Tuh, angka 1 dan angka 1 atau L1 dan S2 nih, L1 dan S2. Kita lepaskan dulu isolasinya pakai bensin. Ya, pakai bensin dia akan terlepas sobat tuh. L1 dan S2 sobat, ini kita gabung. Ini adalah speed 1 atau low. Tuh, L1 dan S2. L1 dan S2. Ini adalah speed rendah atau speed 1. Tuh. Warna abu-abu. Ya, ini kita gabungkan. Ujungnya kita gabung lilitannya ini. Ya, kemudian kita taruh di kabel abu-abu. Tuh. Kemudian kita lilit.
kita lilit sampai ke ujung. Oke, tuh kita panasin dulu kabelnya, kemudian kita tempel dengan timah ya. Nih, tarik ke ujung sih, iya begitu. Kemudian di sebelah bawahnya juga tarik ke ujung. Oke, sip. Sisa serabutnya kita potong. Oke, itu speed 1 low sudah terpasang. Sekarang sisa S1 sobat. Nah, S1 ini adalah untuk kapasitor sobat. Kita sambung ini untuk kapasitor. S1 adalah ini dia. Ini adalah kapasitor. Kapasitor adalah kuning. Nih, kita kasih kabel kuning sobat. Ya, kita lepaskan dulu ininya, isolasinya pakai bensin. Tuh. Ya ini adalah S1 adalah kapasitor ini. Yang kabel kuning ya. Mau kuning, mau hitam, merah sama aja sobat. Nih, ya, satu kabel ini kita tempelkan di sini. Tuh, kemudian kita balut. Ya, waktu balut jangan terlalu ditekan sobat ya, nanti patah lilitannya, cukup saja. Kita solder. Tuh. Ya, kita kasih timah. Tuh. Ya, kita panaskan dulu kabelnya, kemudian tarik ke atas, sup. Nah, tarik ke atas. Oke, tuh. Sisa kabel serabutnya kita putusin. Oke. Terhubung semua sobat tuh. Nah, sampai di sini sobat, untuk mengetes apakah solderan kita ini sudah betul, kita tes lagi sobat. Kita taruh di 2K lagi ini. Jadi untuk mengetes apakah solderan kita ini sempurna sobat, kita tes dari kapasitor ke kapasitor sobat. R2 ke S1. Kapasitor ke kapasitor adalah ini. Kuning, kabel kuning, dan kabel kuning ini. Nih, kabel kuning nih. Ya, tersambung. Berarti di tengah ini juga tersambung sobat. Kenapa? Karena ini adalah saling berkaitan sobat tuh. Dia saling berkaitan. Apabila di tengah ini ada yang tidak tersambung, maka dipastikan R2 dan S1 tidak terhubung ya, karena ini ujung sama ujung. Oke, penyambungan sudah sempurna sobat nih. Untuk itu kita tutup dengan selongsong sobat. Ini selongsong ukuran 3 mili sobat ya. Ya, kalau ditanya sejauh mana panjangnya selongsong ya diatur saja sobat ya. Kira-kira segini tuh. Tuh segini. Ya, kita ambil 4 cm. Oke, 5 potongan kita masukkan sobat. Ya, ini untuk kapasitor kita masukkan. Kita tutup. Oke. Sip. Ini speed. Ini terakhir tertutup semua begitu sobat. Nah ini sobat ya, skema penyambungannya untuk dinamo Miyako Ori adalah begini sobat. Nih, R2 ketemu kapasitor dan setrum yang sebelah kiri, kemudian R1 nya digabung dengan M2 untuk speed 3 ya, kemudian 178 sebelah kanan M1 kita gabung dengan L2 untuk speed 2, dan yang 109 ohm ini L1 sebelah kanan kita gabung dengan S2 sebelah kiri untuk speed 1, dan kemudian starting yang sebelah kanan untuk jalur kapasitor ya, kapasitor langsung sobat. Oke, ini dia skemanya ya. Kita siapkan tali tis.
Ya, kita ambil isolasi kertas sedikit saya sobat nih. Ya, kira-kira 3 cm ya, atau 2,5 cm. Ya, ini karena kelebaran sobat, kita belah dua begitu, kemudian kita gabungkan. Tuh. Kemudian ujungnya kita sobek-sobek dikit sobat, supaya bisa dibentuk atau ditekuk lah begitu ya. Tuh. Ini untuk tatakan bawah sini sobat nih. Ya, kemudian kita taruh di sini. Tuh, gitu. Kemudian kita susun sobat untuk kapasitor, kabel kapasitor sebelah atas sobat ya. Karena ini suka panas ini sobat, jadi kita taruh di sebelah atas. Kemudian speed 1 2 3 kita taruh di sebelah bawah sini sobat. Ya, sebelah bawah sini ya. Tuh, gitu. Kemudian kapasitor di sebelah atas ini. Kapasitor sebelah atas begitu. Tuh. Dan ini kabel atau kawat lilitannya kita atur ya sobat ya, kita atur. Gitu. Kita ambil tali tis. Kita lihat di bawah, jangan ada kawat lilitan yang ketarik sobat tuh. Di sini aman. Ya, tuh. Ya, kita ikat lagi di ujung sini aman ini sobatnya tuh. Oke, tuh. Ya, kemudian di sini juga aman. Tuh. Tidak ada kawat lilitan yang menonjol ya, menongol. Kemudian ketarik sama tali tis putus. Aman ya. Tuh. Ya, ini dia hasilnya sobat. Jadi kabel kapasitor kita usahakan taruh di sebelah atas ya, kemudian speed di sebelah, tumpukan di sebelah bawah, atau tumpukan sebelah bawah gitu ya. Tuh, aman. Ya, sekarang kita cara masang fuse sobat. Cara masang fuse versi Ready Astra. Di mana letaknya adalah di kabel setrum ini sobat. Nih, kabel biru, kabel setrum ini kita putusin sobat ya. Ini kita rapikan dulu kawat lilitannya nih. Nih. Kira-kira ya 2,5 cm sobat tuh. 2,5 cm kita putusin. Kira-kira 2,5 cm kita putusin di sini sobat. Tuh, gitu. Nih. Kabel setrum biru kita putusin di sini sobat. Kemudian ujungnya kita kletek. Tuh. Kita pelintir tuh. Yang ini juga kita kletek. Tuh, kita pelintir tuh. Nih. Kabel setrum kita putusin untuk menyambung fuse. Kabel biru kita taruh di sebelah bawah gini, sebelah bawah. Nih. Kemudian kita ukur. Ya, kira-kira segini sobat tuh. Ya, langsung saja kita putusin tuh. Segini ya. Kemudian kita tutup pakai selongsong bakar nih sobat. Ini 1 mili sobat ya, diameter 1 mili ini. Kalau sobat nggak punya selongsong bakar ini sobat bisa menggunakan ini selongsong kabel ini ya. Nih, selongsong luar ini. Ini dalamnya kita buang, kemudian kita ambil selongsong luarnya kabel ini untuk menutupi fuse. Kita masukkan begini tuh. Ya, kalau sobat kesulitan ya pakai isolatif ya, isolatif lah gitu ya tuh. Oke, tuh. Kemudian ambil selongsong bakar yang diameter 3 mili sobat nih. Untuk menutup sambungan solderan ya, sedikit saja sobat. Tuh. Kira-kira 1,5 cm sobat. Ya, kira-kira 1,5 cm panjangnya, diameternya 3 mili selongsong bakar ini. Ya, kita masukkan begitu. Tuh. Tuh.
Tuh, jadi kita double sobat ya. Kemudian kita langsung solder sobat ke kabel biru ini. Nih. Ke kabel biru atau kabel setrum. Kita solder aja langsung begini sobat tuh. Tuh. Jadi waktu nyolder fuse jangan terlalu lama sobat ya. Kalau dia panas nanti dia putus fuse-nya nih. Fuse-nya putus. Jadi nyoldernya cepat saja. Tuh, sudah tersambung. Kemudian satu kaki fuse kita sambung dengan kabel biru yang menuju ke atas ini. Nih. Tuh, begitu ya. Tuh. Ya, jadi kaki fuse 2 ini satu ke kabel biru yang menuju dinamo, menuju lilitan, kemudian kaki fuse satu lagi menuju ke atas sobat ya. Kemudian kita tutup. Tuh. Tuh. Kemudian kita taruh di sebelah bawah sobat, sebelah bawah sini. Nah, sebelah bawah sini tuh. Supaya dia nempel ke lilitan sini sobat. Tuh. Kemudian kita ikat di sini sobat. Kita cari tempat yang aman, ini aman ini. Ya, ini aman. Kemudian kita ikat. Tuh. Ya, satu lagi kepalanya nih sobat. Kepala fuse kita ikat supaya nempel ke kawat lilitan di sini. Tuh. Ya. Oke. Oke. Ya, ini dia hasilnya sobat tuh. Tuh. Ya, jadi apabila fuse ini putus maka arus listrik terputus ya yang masuk ke lilitan ya. Jadi letak fuse selalu di kabel setrum sobat, di kabel setrum. Letak fuse selalu di kabel setrum utama ya nih. Yang dari colokan. Oke, selesai itu sobat tuh. Selanjutnya kita lihat ke bawah sini sobat. Ini kabel bekas yang di atas ini sobat ya, kita pindahkan. Jadi ini bekas kena panas sobatnya. Bekas kena panas jadi bengkok begini sobat. Untuk mengakalinya supaya lurus ini kita bakar sobat. Tuh. Ya, sedikit sajalah begitu. Tuh, kemudian kita luruskan sobat. Awas panas tuh. Ya, ini dia gambarnya sobat. Kalau dari pabrik sobat dia begini sobat. Jadi fuse itu terpasang satu kaki ke kapasitor, kemudian satu kaki lagi ke kabel setrum. Tapi kalau saya rubah sobat. Ini kabel setrum ini saya taruh di sini sobat. Ini saya gabungkan dulu ke sini. Saya gabungkan dengan kabel kapasitor. Ya, kemudian di sini saya putusin sobat tuh. Kabelnya saya putusin. Tuh. Ini saya kasih fuse sobat tuh, gitu ya. Tuh. Ya, gitu. Ini fuse sobat. Jadi ini kabel setrum. Tuh, kabel setrum sobat ya. Gitu ya, ini cara saya. Jadi apabila fuse ini putus, sobat tinggal buka aja solderannya ya, ganti lagi fuse baru nih. Sobat tinggal buka solderan ini, kemudian diganti fuse yang baru, begitu ya, lebih mudah. Oke, sekarang kita cek sobat apakah penyambungan kita sudah sempurna. Ini ada kabel biru ini sobat, kabel setrum adalah ini. Ini di running ini kabel setrum ke speed 3 nih, warna merah. Ya, tersambung. Dari setrum ke speed 2 warna kuning. Ya, tersambung. Dari setrum ke speed 1 warna abu-abu. Ya, tersambung. Kemudian dari setrum ke kapasitor sobat. Nih, kapasitor ini yang nilainya rendah sobat. Yang nilainya rendah ini 004 ini artinya kapasitor yang ini sobat. Kapasitor running. Kenapa dia nilainya rendah? Karena ini short ini sobat ya. Ini jadi satu jalur ini. Kabel setrum dan kabel kapasitor satu jalur. Nih, kabel biru ini setrum dan kapasitor ini satu jalur. Jadi nilainya rendah dia sobat tuh. Cuma 0,5 ya. Tapi kalau yang ini, yang kapasitor starting yang paling atas ini dia paling jauh sobat nih. Dia paling jauh, maka nilainya paling terbesar ini adalah sobat. Nih. Tuh 1100 ya. Segitu nilainya besar sobat karena paling jauh. Jadi kalau sobat bertanya kapasitor yang running mana, kapasitor starting mana, nilainya aja sobat nih. Dari kabel biru kita lihat yang nilainya tinggi adalah kapasitor starting karena yang terjauh. Kemudian yang nilainya terendah ini
Ini adalah kapasitor running. Kenapa? Karena yang ini dengan yang biru ini adalah satu jalur sobat nih. Adalah ini satu jalur nih sobat. Ya, oke. Dengan demikian penyambungan kita sudah sempurna sobat. Jadi sobat dihafalkan ya mengenai ini ya. Ini untuk mengecek jalur mana yang putus dengan skema ini. Kita cek ya. Kemudian kalau penyambungan, skema penyambungan lilitan adalah dengan skema ini. Dan penyambungannya adalah begini, menyilang dia sobat, menyilang. Kalau kemarin ya, ini Cosmos Ori ini dia ke atas ya, dari R2 ke atas. Kalau yang Miyako Ori ini dia menyilang semua sobat, menyilang semua. Oke sobat, sekarang kita rakit ke tutupnya. Ya, ini kapasnya kita tetesin dengan pelumas subbreaker sobat ya. Ini warna merah. Ya, seperti biasa adalah Nico Grace sedikit saja ini untuk di busingnya. Putar. Ya, kemudian di asnya. Nih, yang tipis, ring tipis kita majukan dulu, kemudian ini kita kasih dulu di sini sedikit saja. Ya gitu. Kemudian kita dorong ke sini tuh. Di depannya kita kasih lagi Nico Grace. Oke. Satu lagi sebelah depan. Ini yang tipis kita dorong dulu ke depan gitu. Ya, kita kasih di sininya. Tuh, kita dorong ke dalam begitu. Depannya kita kasih lagi Nico Grace. Oke, tuh. Tuh, kita tetesin di dalamnya satu tetes. Tuh. Ya. Kemudian di sini juga kita kasih dua tetes. Ya, dua tetes di depannya sini. Dua tetes. Oke, sip tuh. Nih. Masuk ke sini. Ya. Kemudian kita dorong begini, masukkan. Oke, tuh. Ya, kita masukkan ini ke sana. Putar, masuk. Tuh. Yang sebelah depan kita masukkan, putar. Oke, masuk tuh. Ya, toleransi maju mundurnya sesuai sobat ya tuh. 1 atau 2 mili oke lah tuh. Ya, kita baut. Mau dari depan, mau dari belakang sama aja sobat ya. Bolak-balik baut sama saja. Kita kencangkan dengan menyilang. Oke, menyilang. Oke, sip. Ya, kita lap sobat supaya tidak ada minyak yang tercecer di bodi atau ditutup dinamo ini. Ya, seperti biasa sobat, apabila selesai kita baut, ini akan kurang lancar sobat ya, karena perubahan posisi busing depan dan busing belakang sobat. Untuk itu ini kita ketok sobat. Kita lihat dia kira-kira arahnya kemana, agak miring, kita ketok dari sini. 1, 2. Oke. Maka dia lancar sobat. Apabila kurang lancar, yang belakang juga kita ketok sobat. Sekali saja. Maka dia lebih lancar tuh. Lanjutnya kita kasih 2 tetes di depan. Ini adalah minyak subbreaker. 2 tetes di belakang. Oke, tambah loncer sobat tuh. Oke. Tuh. Oke, tuh. Ya, gearbox sudah terpasang. Kita putar sobat. Ya, supaya ini putarnya enteng sobat ya. Kemudian gearboxnya berputar tuh. Kalau setelah dipasang gearbox ini menjadi keras sobat, kendorkan lagi nih ya. Bautnya kendor-kendorkan sobat ya. Dikendorkan dikit. Oke, sip. Ya, kita pasang kapasitor. Ini ada selongsong bakar sobat. Jadi selongsong bakar ini diameternya 3 mili sobat ya. Diameternya 3 mili sobat. Tuh, kita gabungkan kapasitornya, bolak-balik nggak masalah. Satu lagi. Oke,
Oke, sip tuh. Sekarang kita tes pakai listrik sobat. Ya, ini kita siapkan kabel buntung ini. Ini yang untuk ke listrik. Ya. Salah satu kabel yang mana saja sobat, listrik bolak-balik. Satu kabel dari colokan kita gabungkan ke strum warna biru. Ya. Kemudian satu kabel dari colokan lagi kita taruh di speed mana sobat. Kita taruh speed yang rendah sobat ya. Speed 1 warna abu. Nih. Tuh. Tuh begitu. Kemudian speed 3 dan 2 atau 2 dan 3 ini kita begini ya sobat ya, supaya nggak kepegang ya. Ini jangan dipegang sobat, ada arus listrik. Oke, langsung kita colokin ke listrik sobat. Awas ini jangan dipegang kabelnya. Kita colokkan ke listrik. Oke, mutar ke kanan sobat tuh. Kita cabut. Ya, dia mutarnya ke kanan sobat ya. Nah, kalau sobat misalnya sudah terlanjur dia mutarnya ke kiri, bagaimana caranya sobat? Ini aja sobat, ini kerennya dibalik nih. Ini kerennya dibalik. Jadi kabelnya di sebelah depan tentunya ya. Nih, kabel ini sebelah depan ya. Karena dibalik. Jadi sekali lagi, kalau sobat sudah terlanjur dan putarannya ke kiri, kerennya dibalik sobat. Kerennya dibalik ya. Dibalik. Sehingga dia akan putar ke kanan. Tapi kalau ini sudah betul sobat ya. Ini kita tes lagi. Ya, mutarnya ke kanan sobat. Ya, kita cabut. Ya, demikian sobat perjumpaan kita untuk mengetahui bagaimana skema alur kabel dinamo Miyako Ori ya. Ini pertama adalah skema alur kabel ya, begini sobat ya. Jadi fuse sobat kita taruh di kabel setrum sobat ya, kita putusin kemudian kita sambung dengan fuse ya. Kabel setrum dengan kabel kapasitor running adalah satu jalur sobat. Jadi kalau kita ukur pakai apometer ini nilainya yang terendah sobat. Beda kalau kapasitor yang starting, ini paling jauh. Kalau kita ukur dari setrum ke kapasitor starting ini nilainya paling tinggi ya, atau paling besar. Kemudian skema penyambungan. Skema penyambungan lilitan adalah untuk dinamo Miyako Ori adalah menyilang sobat begini. Ini R2 adalah kapasitor dan setrum. Ini kapasitor dan setrum. Kemudian R1 dia menyilang ke M2, M1 menyilang ke L2, L1 menyilang ke S2. Kemudian S1-nya atau starting yang sebelah kanan adalah kapasitor. Jadi kalau baca ini jangan bingung sobat. Ini R1, M1, L1, S1 adalah lilitan yang sebelah kanan. R2, M2, L2, S2 adalah lilitan yang sebelah kiri. Ya, di sini sebelah kiri dan sebelah kanan ya, atau kanan kiri. Kemudian untuk lilitan running ini di dinamo Miyako Ori adalah di luar sobat. Posisinya di luar ya. Kemudian lilitan starting dan speed ini ada di lilitan sebelah dalam. Ya. Demikian jumpa kita, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.